Ya, terima kasih Pastor. Kita masuki firman Tuhan yang membacakan ayat Alkitab nanti Ibu Sarma dari Yesaya 6 dan Pak Apul Wahyu 1. Kita mulai dengan doa firman. Silakan Ibu Marta. Mikrofonnya dibuka dulu Bu Marta. Ya, terima kasih Bapak yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, malam ini, kami mengucap syukur boleh bersama-sama dalam koinonia. Tuhan berkati sebentar pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman-teman kami semuanya. Dan Pastor Paul yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikanlah kemurahan untuk kami bisa mendengar apa yang menjadi maksud Tuhan, logos yang dibaca, rema yang timbul, dan kami boleh melakukan dalam sisa hidup kami yang ada ini Tuhan. Masing-masing kami tahu ada rencana Tuhan yang masih Engkau percayakan untuk kami semuanya, baik yang muda, baik yang tua. Tidak ada yang terlambat. Untuk kami bisa berbuat, bekerja, menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur, kami terima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan Ibu Sarma dan Pak Apul berikutnya. Buka mikrofonnya dulu Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13 ya Bu. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan.
Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Wahyu, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suatu suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berdirikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metak, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam berata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun, lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki di atas dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Demikian firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bu Sarma, terima kasih buat Pak Apul, Marcel, Andre, dan teman-teman yang bertugas ya, Bu Marta, Bu Ros, Pak Murakil, semua God bless you, juga nanti yang baca recite ya, siapa, Bu Lucy, siapa lagi tadi ya, semua God bless you ya. Doa penutupnya siapa nanti? Doa penutupnya Bu Ros? Pak Marcel, Pastor. Oh Pak Marcel ya. Nah, tuh. Ya, hari ini kita belajar tentang serafim ya.
serafim, kemarin itu kerubim. Kerubim itu ternyata Tuhan Yesus. Nah, serafim itu kan yang aneh-aneh ya, serafim itu ya. Kalau kita lihat di dalam mitologinya ya, bentar ya. Saya share screen. Macam ya gambarnya ya, malaikat serafim. Oh, belum bisa. Nih, saya tampilkan. Tuh ya, gambar-gambar serafim itu ya. Kalau cari serafim, nah itu gambarnya aneh-aneh itu ya. Gambarnya aneh-aneh. Semua ya, macam-macam. Intinya pokoknya 6 sayap. Ya, intinya pokoknya 6 sayap itu. Nah, kalau kita baca tadi di dalam Yesaya, ya, ternyata serafim itu juga seperti makhluk yang berapi ya, yang ada apinya ya. Seperti lidah-lidah nyala api. Dan dia melakukan ritual penyucian kepada Nabi Yesaya. Itu serafim itu hanya ada di dalam Yesaya 6 ya. Serafim itu hanya Anda temuin kalau di Alkitab itu cuma di Yesaya 6. Anda tidak akan temukan di tempat lain. Nah, ketika kita belajar ya tentang serafim ini, ya hindarilah semua klinik-klinik. Bahkan orang Yahudi modern pun sudah tidak menganggap serafim itu sebagai satu makhluk gaib. Kalau Anda masih menganggap serafim itu adalah makhluk gaib, yang sesuatu yang klinik itu, maka sebetulnya sayang sekali ya. Nanti Anda tidak akan menemukan tidak akan menemukan kebenaran sejati nanti di dalam Tuhan. Anda jadi aneh nanti, ya itu orang-orang dari grup-grupnya gereja karismatik atau dari gereja tradisional itu kan banyak cerita tentang itu ya, yang serafim seperti itu. Nah, yang seperti itu apakah salah? Menurut saya salah, saudara. Kalau Anda menafsirkan sebagai sesuatu yang klinik gaib gitu, menurut saya salah. Ya, karena ketika Anda mulai menafsirkan segala itu menjadi klinik gaib itu, Anda jadi nggak realistis lagi. Anda jadi tidak mengerti makna yang sebenarnya yang sedang Alkitab coba sampaikan kepadamu. Nah, kalau ketika mulai nggak ngerti, ya belakangnya tambah ngawur lagi, tambah kesananya tambah ngawur lagi, ya, tambah ngawur lagi, sudah tambah ngawur, Anda jadi jadi ya itu tadi jadi sakit jiwa. Di HBC 3 kemarin, HBC 2 kemarin saya HBC 2, HBC 1 ya. Saya kemarin ngajari tentang totem dan tabu. Ya kan? Artinya banyak orang jadi sakit jiwa karena dia berusaha menciptakan totemnya dengan ilusinya dia. Sakit jiwa akhirnya, jadi aneh. Ya. Sebenarnya apa sih serafim itu, saudara? Yuk kita sign out lagi 1, 2, 3, 4. Ya. Dalian itu 2, 3. Masih belum bisa ya.
Dan masih belum bisa nih. Nah, udah bisa ya. Hasil. Oke. Loh. Nah, udah ya. Hasil kelihatan ya. Nah, ini serafim ya. Serafim tanpa ini ya, serafim tanpa mata. Mungkin ada 6 sayap. Ini sesuatu yang berapi, tapi ada 6 sayapnya ya. Tapi tidak pernah diwujudkan dalam rupa manusia. Nah, terus ini ya. Ini yang ada matanya ya, dengan mata di semua sayapnya itu ada matanya. Ya. Tapi ini salah, ada wujud manusianya. Enggak ada ya, tidak berupa wujud manusia. Nah, di serafim dalam Alkitab itu cuma ada di dalam Yesaya 6 ya. Digambarkan memiliki 6 sayap, 2 menutupi wajah, ya, atau dalam ininya maksudnya hormat pada kemuliaan Allah, 2 menutup kaki, yaitu kesucian kerendahan hati, ya, dan 2 untuk terbang, itu untuk melayani. Ya, mereka memuji Allah dengan seruan kados, 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 Jehovah Sebaot, ya, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Salah satu seraf menyentuh bibir Nabi saya dengan apa? Bara api dari mezbah. Simple ya, kados, kados, kados. Tujuan serafim itu, ya tentang kados itu, tentang kekudusan itu. Waktu apapun yang disentuhnya ya jadi kudus, ya, termasuk memberikan kekudusan di mulutnya Yesaya itu. Ya, tadi menurut teks tadi sayapnya 6, bukan digambarkan sayap manusia seperti malaikat gambaran itu ya, tetapi memuji kekudusan Allah menjalankan tindak penyucian. Ya, di atasnya sangat dekat dengan hadirat Allah. Bukan malaikat biasa seperti malakim, tapi makhluk surgawi. Ya, kalau menurut itu tadi ya dalam teologi sistematika adalah makhluk surgawi kelas khusus, special force gitu ya. Ini saya cerita membaca, saya hanya membacakan saja ya di dalam pemahaman, tapi nanti saya jelaskan. Nah, arti kata serafim itu di kata saraf atau membakar atau penyala atau berapi-api ya. Jadi serafim itu secara hurufiah itu artinya yang menyala-nyala atau makhluk yang berapi-api itu. Wah, itu kayak setan, iblisnya Islam kan berapi-api ya. Enggak ya, bukan begitu ya. Hellboy itu bukan. Karena ini tidak menyerupai apapun. Dan apapun yang dibakar itu menjadi kudus. Ingat saudara ya, mezbah, mengapa korban bakaran itu harus dibakar? Mengapa lembu itu harus dibakar? Mengapa domba itu harus dibakar dengan api? Ya kan? Karena dikuduskan itu loh. Dalam beberapa konteks Alkitab, saraf juga dipakai untuk ular berbisa. Ya, kemungkinan karena luka gigitan terasa seperti terbakar. Ya, dari katanya memang gigitan ular berbisa itu tadi. Loh, ular lagi kan, hampir sama dengan setan kan. Nah, serafim dalam tradisi Yahudi di luar Alkitab, ya di dalam Talmud ya, dalam Talmud dan Midrash, serafim termasuk kelas makhluk surgawi yang memuji Tuhan siang dan malam dalam Hakikah 13b. Mereka lebih cepat, lebih tinggi dari malaikat biasa, malakim, namun lebih rendah dari kayot, makhluk hidup dalam Yeskiel 1 tadi kerubim itu ya. Menurut tadi ya Hakikah itu ya. Lebih tinggi dari malaikat, namun lebih rendah daripada kayot. Kemarin kayot apa? Kerubim kan. Kerubim itu apa? Yesus. Disebut bahwa mereka berdiri di atas para malaikat biasa karena kedekatan mereka dengan Shekinah. Oh, ternyata serafim itu adalah sangat dekat dengan Shekinah atau kehadiran Allah.
tradisi mistiknya dalam Merkabah atau Kabalah, dalam hierarki malaikat menurut Masheket, Hei Kalot, ya, serafim berada di salah satu lapisan tertinggi dekat tahta Allah. Dalam Kabalah, Soar, sumber Lurianik, serafim adalah terkait seluruh sefirah gevurah, kekuatan api. Mereka adalah api penyucian yang membakar kenajisan. Dalam kosmologi Nachmanides, Ramban, serafim dianggap tingkat paling tinggi dari makhluk bersayap. Ya. Perbedaannya dengan kerubim, opanim, ya. Kerubim itu adalah menjaga tempat kudus, bentuk hibrid, ya, bentuknya hybrid. Ada lembu, singa, raja wali, ya, dan kemudian apa, lembu, singa, raja wali, manusia. Nah, itu tempatnya di Taman Eden dekat Tabut. Tapi serafim tempatnya adalah di sekitar tahta. Opanim, roda berapi dengan mata, itu adalah yang dilihat. Opanim itu apa? Wajah Allah sendiri, kemarin udah dikasih tahu ya. Opanim. Pandangan dalam Yudaisme, ya, rabbinik klasik, kelas malaikat tinggi, midras terkait api musik pujian surgawi, mistik Merkabah, pengiling Kabalah, Yahudi modern. Banyak ya, ini kita nggak usah sampai sana detail. Oh, nggak apa-apa deh ya. Selesaikan aja deh, nggak apa-apa. Ya, serafim itu tidak sama dengan malak. Dulu pernah saya ajarkan malak itu ternyata apa? Utusan kan. Malak itu bukan sesuatu makhluk gaib juga ya. Keledai bisa jadi malak, batu bisa jadi malak, yang awan, tiang api itu malaikatnya. Hanya kitab Yesaya yang menyebut serafim sebagai makhluk surgawi, ya, bukan muncul di Kejadian, Keluaran, Mazmur. Jadi ini ada di dalam Yesaya, bukan di dalam Torah atau di dalam puisi. Tradisi Yahudi tidak menggambar serafim sebagai manusia bersayap seperti seni Kristen, melainkan cuma api saja. Ya, dalam Talmud juga sama ya, Talmud Hakikah tadi ya, udah ya. Nah itu ya, dalam kita nggak usah cerita itu lagi deh, sama ya, diulang-ulang ya. Saudara, saya mau ajak Anda untuk kembali membaca Yesaya ya tadi ya, yang di Yesaya tadi. Dalam Yesaya 6 tadi ya. Lihat. Saraf itu sendiri artinya lidah yang berapi ya. Lidah yang berapi-api. Nah, lihat ya. Seorang dari serafim ya terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, diambilnya sepit dari mesbah, menyentuhkannya kepada mulutku, berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu diampuni. Ya kan? Coba kita lihat atasnya ya. Celakalah aku binasa sebab bikin orang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun aku telah melihat sang raja, lihat sang raja. Ya, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Para serafim maksudnya banyak ya, nggak cuma satu. Ya. Nah, lihat ya. Kita akan buka di dalam Kisah Rasul dulu ya, Kisah Rasul 2. Hari Pentakosta, ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, dan tampaklah kepada mereka serafim, ya, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Udah gampang. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi serafim itu apa? Roh Kudus. Ya. Serafim itu adalah Roh Kudus itu sendiri.
Lalu mereka berkata dalam lidah-lidah yang lain. Ya kan? Yang seperti diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya kan? Lidah-lidah. Nah, saudara, kalau kerubim itu adalah Tuhan Yesus, maka serafim itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau Anda lihat bagaimana peranan si serafim ini, ya, serafim ini masuk, ya, mengurapi orang percaya lalu mengendalikan orang percaya ini, ya. Sehingga ya itu tadi, orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus hidupnya, atau orang yang kerasukan Roh Kudus, atau orang yang kesurupan Roh Kudus, atau orang yang penuh dengan Roh Kudus, bedanya apa? Ya kan? Sama kan, kerasukan, kesurupan, penuh dengan Roh Kudus, sama. Artinya tubuhnya itu diambil alih oleh Roh Kudus, sehingga dia tidak berkuasa lagi atas hidupnya kan. Maka kalau ada orang sedang berbahasa roh hidupnya ya, lalu dia hidupnya sehari-hari masih kedagingan, maka dia sebetulnya nggak lagi penuh Roh Kudus, dia lagi bohong. Ya, kenapa? Karena itu kan sedang kerasukan, kesurupan Roh Kudus, ya kan? Maka Roh Kudus itu mengambil alih hidupnya dia. Kalau Roh Kudus mengambil alih hidupnya dia, maka pasti dia akan hidup di dalam kekudusan. Kalau dia penuh Roh Kudus, katanya penuh Roh Kudus jika apa-apa, tapi hidupnya enggak di dalam kekudusan, maka dia tidak sedang penuh dengan Roh Kudus. Dia lagi halu tadi. Nah, karena saraf itu adalah itu ya tadi ya, ular berbisa yang memagut itu loh. Apakah itu selalu iblis lambang ular itu? Enggak ya. Kita ingat Nehustan. Ketika Musa membuat Nehustan, apakah itu lambangnya iblis? Enggak selalu ya. Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Jadi serafim itu adalah sesuatu yang berapi-api yang akan menghinggap dalam hidupmu, lalu menguduskan hidupmu, dan itu bersama dengan Bapa di sorga. Lalu dikirim serafim ini untuk menguduskan hidup kita. Nah, itulah Roh Kudus, saudara. Itulah Roh Kudus yang diutus kepada 7 jemaat, 7 kaki dian, supaya bisa bersaksi. Kaki dian itu atasnya ada serafnya, ada apinya. Ya, ada serafnya, ada apinya. Ya, saya tunjukkan ya. Nah, ini saudara ya. Itulah serafim. Ya, orang-orang percaya itu sedang menerima serafim di atasnya. Dalam Pentakosta 2, lidah-lidah api. Sama ya dengan yang ini ya. Nyambur-nyambur di atas kepalanya ya. Itulah serafim. Itulah Roh Kudus yang selalu berada di hadirat Jehovah Sebaot. Maka serafim ini ya, dia punya mata yang maha tahu. Itulah sebabnya Anda
ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, tiba-tiba mata Anda terbuka. Dan Anda punya banyak sekali pengetahuan nanti. Karena Anda adalah serafim, dipenuhi dengan serafim. Dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu adalah api yang menyala-nyala, bukan api membakar supaya kita binasa. Dengan sebuah api dari Roh Kudus. Sanggupkah engkau menerima baptisan air dan baptisan api? Ya. Sanggupkah engkau meminum cawanku, katanya Tuhan Yesus. Baptisan Roh Kudus itulah serafim itu yang ada di hadirat Allah. Jadi Anda jangan berpikir yang lain-lain. Ya, serafim itulah Roh Kudus adalah serafim. Ya, dan kalau Anda berdoa, Anda sudah tahu bahwa itu ada serafim di situ yang menguduskan hidupmu. Kalau kamu mau berzina, kamu tahu itu ada serafim yang menguduskan hidupmu, jangan berzina. Salah-salah kamu disamber nanti, ya kan? Itu kan api yang menyala-nyala kan, serafim itu kan. Ular berbisa yang kalau matuk itu panas sekali, nah itulah serafim. Sama, makanya beberapa tradisi Yahudi menggambarkan dalam bentuk ular yang ada apinya, ular terbang yang ada apinya. Itu serafimnya ya. Nah, ketika ya orang-orang ini dipenuhi Roh Kudus, maka terang menjadi kaki dian bagi dunia ini. Makanya orang-orang Kristen itu hidupnya di dalam terang. Terang itu ada di dalam hidupnya, menerangi kegelapan dan mengusir semua kegelapan dari hidupnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Makin jelas ya. Makanya di dalam Wahyu 1 di 7 kaki dian, yaitu orang-orang yang menerima serafim, 7 jemaat yang ada serafimnya. Kaki dian itulah serafimnya. Dan tanggal 12 Januari tahun 2018, saya dapat penglihatan ini, saudara. Kaki dian ini di atas Eropa. Ya, kaki dian itu di atas Eropa. Lalu saya ingat, ya ada dulu Pak Gembala kami, Pak Abraham Alex Putra. Kamu lihat, aku melihat api di atasnya. Kemanapun dia pergi akan membawa revival. Dia bilang begitu ya, Pak Alex Abraham Samutra ya. Dari Betani, Mega Church Betani ya. Waktu itu saya masih jadi full timer di Betani. Ya, itu dari berapa orang tuh ya, 1.000 orang itu ya. Dengan gereja kami nggak terlalu besar, cuma 1.000 orang. Dulu masih sekarang udah kelihatannya sekarang saya nggak di situ lagi ya, saya sudah lama mengundurkan diri. Kelihatannya sekarang sudah bisa menampung 1.500-an orang, ditambahin, dibesarin 5 kali ibadah ya, saudara. Dari sekian banyak orang yang dipanggil cuma saya. Kamu ini akan ya kemana kamu pergi, kamu akan membawa api dalam hidupmu ya. Akan ada kebangunan rohani, katanya almarhum itu Pak Alex. Dan ketika saya masuk Eropa, saya melihat menorah itu. Menorah itu ada apinya, 7 api itu ya. 7 api itu. Saya melihat menorah itu ada di atas Eropa. Artinya akan ada kebangunan rohani. Ya, dan sekarang, dan saya langsung cerita ya ke orang-orang ya, yang di Belanda, di Jerman, kemanapun saya pergi, aku melihat menorah. Dan sampai dengan hari ini, Anda lihat ya, di mana-mana ada penginjilan di seluruh Eropa, yang termasuk di Belanda, ya penginjilan loh, gede-gedean loh, nggak main-main ya, termasuk di Belanda. Nah, kita buka sekarang ya. Sekarang jelas ya bahwa serafim ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Nah, lihat ya. Nah ini. Dari Yohanes kepada 7 jemaat. Ya. Oh, ini benar yang saya cari ini ya. Dari Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tatanya. Berarti apa? Serafim. Tadi. Serafim tadi itulah 7 roh itu tadi, ya. Lalu si serafim ini ya dikatakan apa? Sebentar.
Rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ya, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itulah ketujuh jemaat. Ketujuh bintang itu adalah tujuh malaikat, serafim. Ketujuh kaki dian yang ada serafimnya itulah tujuh jemaat yang hidupnya itu dipenuhi Roh Kudus. Tujuh jemaat, bukan tujuh orang, tapi tujuh jemaat, komunitas. Komunitas-komunitas yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, saudara, ketika Yesaya memberitakan, maka mulutnya itu dikuduskan terlebih dahulu. Apakah kita orang Kristen mulutnya dikuduskan? Kuduskan itu bagaimana, Pak? Ini Paulus sedikit-sedikit ngomong gundul peang. Oh, kudus menurut saya, saudara. Ketika saya ngomong gundul peang, kudus hidupnya. Jangan ngomong enggak ya. Kudus beneran ya. Kuasa dalam perkataan. Ada kuasa. Ketika saya mengatakan, ya, itu adalah firman Tuhan. Entah saya kehilangan sesuatu. Nah, sebentar, ada yang mau nanya dulu nggak nih? Ulangi ya, kerubim itu adalah mengelambangkan Yesus Kristus sendiri. Ya, ada pedang roh dan pedang logos, kerubim. Muka-muka kerubim itu adalah manifestasi dari Tuhan Yesus. Ya kan? Seperti anak singa, seperti Raja Wali, seperti lembu, ya kan? Seperti manusia. Tentu saja karena anak manusia. Ada nanya dulu nggak nih? Bentar. Ada ya yang di ini ya. Ini yang di YouTube ini cuma bisa maki-maki aja, nggak ngerti, nggak ada ilmunya orang Islam ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika Tuhan Yesus, ya, dia datang ke dunia ini, dia membawa dirinya, ya, dan dia membawa firman-Nya, dan firman-Nya itulah dia. Dia itulah pedang dari kerubim itu. Pedang roh dan pedang logos. Barang siapa mendengar logosku dan melakukannya, ya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari rema. Rema itulah roh itu kan. Ya kan? Nah, jelas ya. Jadi kerub itu adalah Yesus, serafim itu adalah Roh Kudus yang dikirim. Sekarang bagaimana cara Anda bisa menerima serafim? Bukan Roh Kudus yang isikan dalam lamba-lamba, bukan, saudara. Ini yang beneran. Bagaimana cara Anda supaya menyusul serafim? Kita semua kan tidak layak. Makanya kita datang kepada Tuhan Yesus. Minta disucikan, dilayakkan. Minta hidup kita dilayakkan. Nah, kita baca Wahyu 3 ya, saudara ya. Lihat. Pada jemaat di Sardis. Tulisannya kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. 7 roh Allah, 7 bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, kelihatannya hidup. Tapi kamu tidak ada rohnya lagi, mati, saudara ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, maka aku akan datang sebagai pencuri, dan engkau tidak akan tahu pada waktu aku tiba-tiba datang padamu. Bentar. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Itu pakaian apa? Pakaian sedekah. Ya, artinya dia tetap hidup dalam kekudusan. Mereka akan berjalan dengan aku di dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang digunakan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan hadapan malaikatnya. Sebentar. Ya. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan bersama aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak. Bentar, di mana ya ayatnya ya? Tadi udah di atas ya. Mana tadi ya? Sebentar ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di bait suci Allahku, tidak akan keluar lagi dari sana. Ya. Kalau tadi di paradise Anda bisa keluar loh dari paradise tiba-tiba. Tapi kalau di sini, di dalam Wahyu 3, ini di saat dimana hari penghakiman, kalau Anda sudah masuk ke sana nggak bisa keluar. Anda masuk ke langit dan bumi yang baru, Anda tidak bisa keluar ke neraka. Maksudnya begitu, ya. Bentar ya, saya ada satu yang kehilangan ini tadi. Nah ini ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah serafim itu kan matanya banyak, tujuannya adalah supaya dia maha melihat, dia mengerti. Jadi ketika Anda sendirian, tidak bersama dengan gereja, Anda sendirian, Anda jangan takut. Ya Roh Kudus itu menyertai. Jadi kalau misalnya Anda difitnah-fitnah, jangan takut. Karena Tuhan melihat. Serafim ini kan melihat. Tapi kamu takut kan? Jangan takut. Kalau kamu yakin. Ya, saudara ya. Itulah serafim itu. Orang dia yang membenarkan kita kok. Kenapa kita mesti takut? Meskipun Anda orang berdosa, tapi kita sudah janjian mau dibenarkan oleh darah Yesus tadi. Maka itulah serafim, saudara ya, yang menuntun kita. Jadi serafim itu bukan satu makhluk 3 dimensi, tapi serafim itu adalah sebuah hadirat Allah sendiri. Tadi ya dari hadiratnya. Siapapun Anda, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, maka serafim itu siap melayani Anda. Oke? Oke, 15 menit lagi. Terakhir ya. Terakhir. Bagaimana kita terus memelihara serafim itu? Sebentar ya, ini saya ada satu lagi yang saya belum. Bentar ya, saya ada ketinggalan nih. Oh ini ya. Selalu kata ini ya, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana tersembunyi. Ya, dan aku akan mengarukan kepadanya batu putih. Ya. Mana tadi ya? Tadi kok hilang ya, sebentar ya, tadi sudah saya tandain. 3 tadi ya. Ini lewat nih, makanya saya kasih warna lain dulu. Tetapi di Sardis, tadi ya, Wahyu 3 tadi ya, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berarti ini belum terjadi. Baru aku akan berjanji. Ya, mengingat. Nah, lihat ini ya, penting nih. Inilah firman kepada jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Inilah serafim ya, saudara ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kalau membaca ayat ini, mengapa orang Yahudi itu dipilih untuk proyek-proyek yang ini ya, yang tidak lazim? Karena ketelitiannya. Karena orang Yahudi itu dari kecil selalu kalau nggak ngerti nanya, diajari nanya benar ya. Saya kadang-kadang iri lihat mereka dia pendidikannya mereka. Mereka itu kalau nggak ngerti diajari nanya. Tanya dong, apa gini cara nanyanya ya, gitu ya. Jadi mereka menanya dengan confidence orang-orang Yahudi ini. Nah, lihat ya saudara ya. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian serba putih. Serba putih. Apa itu serba putih, saudara? Serba putih. Kita buka di dalam Wahyu 19. Ayat favorit kita bolak-balik ya. Wahyu 19. Lihat ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah ini ya. Jadi serafim itu hanya akan tetap tinggal di dalam hati orang yang menjaga hidupnya dalam kekudusan. Serafim itu bersama dengan orang-orang yang hidupnya dijaga dalam kekudusan. Dia akan berdiam lama di sana. Makanya orang-orang yang dipenuhi dengan serafim ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mungkin itu Kristen, mungkin itu ini ya, Kristennya Kristen, kita nggak tahu Kristen apa dia. Tapi kalau dia mengenakan kain lenan putih bersih, maka dia disertai oleh Tuhan. Ya. Itu yang paling penting lah. Anda mau disertai oleh Tuhan nggak? Anda mau nggak serafim itu menyertai hidupmu? Maka Anda harus belajar rendah hati. Belajar rendah hati ya. Kalau ada yang bisa dilakukan sendiri. Kalau nggak bisa minta bantuan orang lain. Artinya jangan nyusahin orang lain. Nah, tetapi di dalam proses kerendah hatianmu itu, maka ada pembelaan Tuhan. Anda diberi fasilitas sarafim itu ya. Dan ketika sarafim itu bersama denganmu ya, ketika sarafim itu bersama-sama dengan kita, maka hidup kita penuh dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Wah, itu puas sekali saudara ya. Bukan hawa nafsu yang dipuaskan, tapi bagaimana rindu kita ingin selalu bersama Tuhan. Kalau Anda mengaku-ngaku penuh Roh Kudus, tetapi Anda tidak rindu dengan hadirat Tuhan, atau Anda berdoa keras-keras, ya sehingga tetangga keberbegen, maka Anda harus masuk penjara. Keberbegen kan, berdoa keras-keras tapi nggak ada Roh Kudusnya. Nggak ganggu kan, kayak orang Islam ini kan, ganggu. Berdoa itu ya harus dengan kuasa dari Roh Kudus. Bagaimana? Kalau Roh Kudus itu ada bersama denganmu. Kalau Roh Kudus itu hidup di dalammu. Bagaimana cara supaya Roh Kudus hidup di dalam kita? Ya, maka Tuhan Yesus mengaji perumpamaan, merpati dan pedagang. Sehingga kamu punya banyak space. Ya. Saudara, kita balik lagi ya ke serafim tadi. Bentar.
Jangan-jangan nggak ngerti nih sebentar ya. Oke ya, balik ya. Nah, saudara, ketika kamu dipenuhi Roh Kudus, hidup itu akan jadi berkat. Nggak cuma ngomong tok, nggak cuma bicara berdoa keras-keras tok. Hidupmu akan jadi berkat, saudara. Ketika hidupmu jadi berkat, maka kamu akan punya kuasa. Ya, tadi pakaian lianan putih itu apa? Perbuatan benar. Apa itu perbuatan benar? Sedekah. Ya, putihnya itu apa? Kekudusan. Makanya di dalam ibadahnya orang Kristen itu ya dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 27 itu, kan kita udah bolak-balik ya belajar ini ya, adalah ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah itu bukan sholat. Ibadah yang murni yang tak bercacat itu bukan puasa. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa itu bukan kamu teriak haleluya haleluya. Bukan kamu sembah sujud nungging-nungging, bukan kamu lompat-lompat. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Orang yang penuh dengan serafim tadi, dia akan melakukan ini. Bukan melakukan ritual. Karena tadi, serafim itu nggak butuh ritual-ritual, saudara. Ya, tidak butuh ritual-ritual. Serafim itu real masuk di dalam hidupnya orang percaya. Pegang lidahnya, jadilah dia kudus untuk memberitakan. Untuk mengatakan kebenaran. Dan tentu saja untuk melakukan kebenaran. Dan jangan takut karena ada mata. Begitu serafim masuk dalam hidup kita, maka kita kan dibukakan. Serafim itu tugasnya adalah membukakan segala sesuatu yang memberi nasihat. Makanya matanya itu banyak itu saudara ya. Dan serafim itu juga yang membuat kita menjadi karunia kenabian kita jadi kuat. Karena kita melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Haleluya. Amin. Ya. Maka itu saudara ya, maka dari itu sekarang ya, selain kamu hidupmu dalam diakonia dan tadi ya bermaturia, karena ada serafim. Oh sebentar, marturiamu tidak akan mempan kalau kamu tidak berdiakonia, saudara. Kesaksianmu itu tidak akan mempan dengan bacot doang kalau kamu tidak berdiakonia. Karena ketika kamu berdiakonia, maka serafim tadi ya, karena mengenakan pakaian kudus ya, akan sentuh lidahmu. Sehingga perkataanmu itu penuh kuasa. Nah ini rahasianya, endingnya. Orang-orang yang kebanyakan ngomong, kebanyakan berapologet ya di TikTok itu, tapi hidupnya tidak seperti Yakobus 1 ayat 27. Tidak ada kuasanya, saudara. Cuman buat nyenengin kuping tok. Tapi kamu lihat ya, komunitas kita melakukan diakonia setiap hari. Ketika kita bermarturia, berapologet, ada kuasanya, saudara. Kita hardik itu orang itu ya, bertobat. Bukannya, ya kan banyak orang yang bertobat kan, tadinya mencaci maki saya malah bertobat kan. Ya, full people bacot tuang dan suka menghakimi. Ya, full people bacot tuang dan suka menghakimi. Betul, Esther Sinsu. Makanya kesaksianmu itu tidak penuh kuasa. Kamu lihat tuh, gereja-gereja yang gede-gede, ya bisanya cuma nyedot jemaat. Mengapa dia tidak punya kuasa? Bahkan mujizat-mujizatnya mujizat palsu, saudara. Lah itu yang di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Supaya seorang bisa menerima Yesus. Bagaimana cara menerima Yesus? Dari mana mereka bisa menerima Yesus? Melalui kesaksianmu. Bagaimana kesaksianmu itu bisa benar? Harus melalui diakoniamu. Jadi ini terus berturutan, tidak bisa kamu pisahkan satu. Ya, saudara ya, bagus ya, keren ya. Inilah serafim dan kerubim, ya.
di mana kerubim adalah logos dan rema yang kamu miliki. Logos dan rema ini siapa? Tuhan Yesus. Ya kan? Lalu logos dan rema ini ya itulah yang kamu punya, yaitu apa? Torah, Alkitab kita, logos dan rema. Ya kan? Tapi untuk membuat perjanjian itu kamu perlu serafim. Supaya ketika kamu mengucapkan logos dan rema itu, ya ada kuasa. Sebagaimana supaya kita dikuasai oleh serafim, maka kita harus berdiakonia. Ya. Itu saja. Haleluya, amin. Ya. Itulah tentang serafim dan ini ya kerubim.